Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Inayatul Husna. Di video kali ini aku mau minta maaf sebelumnya. Aku nggak bahas tentang keperbeautyan dulu. Aku itu sebenarnya tuh video kali ini tuh aku tuh pengen ngomong sesuatu gitu loh. Jadi singkat ceritanya tuh gini. Aku kan punya Facebook gitu kan. Nah, aku ikut grup. Salah satunya tuh kayak grup info loker gitu loh, info lowongan pekerjaan gitu. Ternyata tuh di sana tuh banyak banget orang yang pengen nyari lowongan pekerjaan, pengen melamar pekerjaan, dan mereka butuh pekerjaan. Terus sampai di Facebook aku tuh sampai kayak gini tau, aku besok mau ngelamar kerja ke sini, siapa yang mau bareng atau nyari barengan gitu, sampai rame-rame gitu loh. Sampai itu yang komen tuh banyak, lumayan kalau kayak gitu, kalau nyari barengan gitu kok banyak tahu yang itu yang nyari lowongan itu. Ternyata tuh yang nyari lowongan pekerjaan tuh banyak gitu. Dan yang mirisnya lagi, itu ada oknum-oknum yang berembel-embel orang dalam, terus mereka yang butuh pekerjaan tuh disuruh bayar, alias suruh ngasih fee ke dia yang sebagai orang dalam itu. Aku sebagai aku yang pernah kerja, terus aku ngerti gitu loh, kayak ini tuh perusahaan tuh lapangan pekerjaan itu, kamu itu masuk ke sini tuh gratis. Kamu tuh nyari pekerjaan, nyari duit, bukan buang-buang duit. Dan aku itu di video kali ini mau ngasih tips and trick berdasarkan pengalaman aku untuk dapat pekerjaan. Which is exactly ini di Jepara ya, kayak perusahaan Jepara kan banyak. Perusahaan Jepara itu sekarang tuh lagi garment tuh kayak menjamur gitu loh. Misalnya ini akan stay di Banyu Putih ya. Di Banyu Putih itu ada perusahaan gede terkenal, HWI. Sampingnya HWI itu ada DDI. Terus deket lapangan itu ada Sintek. Terus yang kalau di sini ngomongnya tuh Banglor, Banyu Putih Lor, itu ada perusahaan Sunjin atau itu di Banyu Putih doang. Dan tahu HWI itu udah terkenal kan, tahu sendiri, gerbang depannya itu Banyu Putih, gerbang belakangnya itu Gemulung, sampai beda desa. Tahu kan segede apa itu? Terus Banyu Putih sampingnya ada Pendo Sawalan ada Kanindo, ada Bomin, sampingnya Bomin itu Waksinda. Terus sampingnya itu ada Kayu Lapis, banyak banget. Kayak di Jepara tuh banyak sebenarnya lowongan pekerjaan, tapi kenapa kita itu nyari pekerjaan tuh susah banget. Terutama aku ini dapat yang sering FYP yang masuk di beranda aku tentang nyari lowongan pekerjaan itu. Nah, di sini aku mau ngasih tips and trick gitu. Oke, sebelum aku memulai videoku kali ini, aku memulai tips and trickku, silahkan like, subscribe, jangan lupa komen aja. Untuk di videoku kali ini, aku bener-bener concern karena aku bener-bener mau ngasih tips and trick ini. Itu bener-bener dari lubuk hati gue. Jadi aku itu kan seorang ibu, kayak aku tuh mikir aku tuh seneng gitu loh bantu orang, walaupun bantu orang tapi kayak misalnya kalian butuh pekerjaan, oke, gue bantu sebisa aku tanpa ada embel-embel orang depan orang dalam. Dan bener-bener kayak ibaratnya kamu itu sebenarnya nggak qualified sama perusahaan, tapi tak jadiin qualified. Ini loh kesalahan kamu di sini gitu loh. Aku bener-bener pengen kayak gitu. Silahkan kamu komen aja masalah kamu di mana. Dan aku pernah ngasih tahu orang, dia itu kayak kesusahan gitu nyari pekerjaan dengan pekerjaan sebelumnya. Maksudnya
Dia tuh mau resign tapi nggak punya dia resign tapi secara kabur, dia nggak punya paklaring dan dia pengen masuk ke perusahaan lain. Apakah ini akan menjadi sebuah problem atau gimana? Dan aku ngasih solusi sama dia. Dan sekarang dia belum ngasih feedback sama aku. Maksudnya dia ngasih tahu dia udah dapat udah keterima pekerjaan selanjutnya atau belum. Dia belum ngasih tahu aku, tapi aku udah bantu dia. Silakan komen aja. Kalau kamu mau DM silakan DM aku di Instagram aku. Gak apa-apa. Oke, jangan lupa ya di subscribe. Oke, kita langsung ke poinnya. Untuk yang pertama, orang yang namanya mau melamar pekerjaan pasti kan sudah menyiapkan kertas itu loh, lamaran pekerjaannya yang biasa dimasukin di amplop coklat. Nah, ini aku ngasih tips sama kamu. Biasanya kalau di perusahaan Jepara itu kan syaratnya itu yang paling krusial ya, kalau misalnya fotokopi KTP, cetak foto ya semuanya sama lah. Cuman biasanya itu ada concern di mana suruh bikin surat kuning atau AK1. Nah, yang kedua itu disuruh buat SKCK. Nah, saran aku, yang surat kuning sama SKCK ini, kalian yang asli sama legalisirnya kalian pegang. Nah, kamu mau melamar pekerjaan, kamu masukinnya itu yang fotokopiannya aja. Nah, kamu masukinnya yang fotokopiannya aja. Kenapa fotokopiannya aja? Ketika nanti kamu dapet panggilan atau nanti kamu misalnya kamu sudah melewati panggilan terus kamu qualified, terus akhirnya kamu masuk dan kamu kan ada cek dokumen. Nah, cek dokumenmu itu yang legalisirnya itu kamu keluarin. Itu buat perusahaan. Nah, tetap yang aslinya kamu pegang. Gitu ya. Dari lamaran pekerjaannya ini. Karena apa? Kalau misalnya cetak foto ya gue bisa kapan aja, berapa aja bisa. Mau fotokopi KTP bisa, fotokopi KK, akte misalnya bisa. Tapi kalau ini legalisirnya surat kuning tuh aku dulu pernah dapat 3, cuman dapat 3 tok. Nah, untuk legalisir dari SKCK itu biasanya dikasih berapa ya? Kasih berapa? 1, 2 atau 3 gitu. Dia itu sedikit. Dan ibaratnya kita itu ruang gerak kita itu terbatas. Nah, makanya terbatas ini kita keluarkan itu benar-benar aku qualified, aku masuk pekerjaan, aku masuk di perusahaan ini dan aku diterima. Intinya aku diterima di pekerjaan ini. Gitu ya. Untuk yang lamaran pekerjaan. Nah, terus kalau bisa, kalau ini misalnya kamu model ditumpuk gitu misalnya. Kamu itu cari sesuatu yang membuat lamaran pekerjaanmu dilirik dengan HRD. Caranya gimana? Kamu kan misalnya ini amplop kuning ya, amplop kuning. Nah, kamu kasih kertas. Di sini entah warna putih, entah warna apa. Kayak dikasih nama kamu sama alamat kamu. Kayak intinya sesuatu yang bisa HRD hubungi untuk tindak lanjut terhadapmu. Itu akan menjadi sesuatu ciri khas ya, kayak ini siapa sih, kayak kok beda sendiri sama yang lain gitu. Kasih sesuatu yang membuat lamaran pekerjaanmu itu dilirik. Kalau misalnya sistem ditumpuk gitu ya. Kalau misalnya sistemnya itu langsung interview, terus mana surat lamaran pekerjaannya gitu kan. Kamu kasih aja itu. Kalau biasanya itu dua perusahaan yang pernah aku, jadi singkat cerita itu aku masuk garment, terus aku itu mau keluar secara bukan kabur ya, pokoknya kabur gitulah. Dan aku belum selesai dengan pekerjaanku sebelumnya, dengan garmentku yang satu ini. Nah, aku kan daftar kerja lagi. Nah, ke perusahaan yang lain. Nah, perusahaan yang lain ini itu dia itu juga gak concern gitu loh sama si amplop coklat ini. Dia concernnya oke, kita langsung interview gitu. Nah, jadi nek sistem tumpuk menurut aku kamu itu pakai concern ini.
pakai concern yang tadi tak kasih, kayak sesuatu yang menarik perhatian. Entah kamu tempelin kertas gitu, kertas putih, terus sekali alamatmu, nomor HP-mu, atau apa, sesuatu yang bisa HRD menghubungimu secara mudah. HRD bisa menghubungimu secara mudah. Tulisannya itu jelek nggak apa-apa, yang penting rapi. Tulisannya jelek nggak apa-apa, yang penting rapi. Kalau bisa diketik, kalau nggak bisa ya udah. Biasanya kalau lowongan di sini tuh biasanya ditulis tangan. Nah, jelek nggak apa-apa asal rapi. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi ya. Yang pertama soal legalisir itu. Yang kedua itu soal menarik perhatian, lamaranmu menarik perhatian sama HRD. Itu. Yang kedua, yang ketiga itu soal CV. Kalian itu kalau bikin CV, ya Allah, ya Robby, jadi ceritanya tuh gini ya. CV, daftar riwayat hidup, terus soal SD, terus tulis tangan. Udah nggak zaman, jangan dipakai. Jangan dipakai. Ini aku saranin ya, kalian bikin aja CV sendiri. Terus, ini aku kasih tips. Aku dapat info ini dari Vina Amalia. Vina Amalia, dia itu seorang karyawan BUMN, di mana dia itu menjadi seorang inspirator, motivator tentang gimana caranya itu dapat pekerjaan. Nah, kalian follow aja TikToknya. Dia seorang TikToker, dia sudah banyak mendapatkan penghargaan dari TikTok karena dia itu seorang konten kreator yang memotivasi. Kalian ikuti aja, follow aja. Nah, dia itu caranya bikin CV. Manusia itu HRD itu cuma butuh 2 detik untuk melihat CV-mu. Jadi dia itu pakai huruf F gini loh. Nah, concernnya itu di sini. Caranya bikin CV itu gini loh. Kalau kalian beli daftar riwayat hidup itu pendidikanmu itu sesuai SD, SMP, SMA. Nah, kamu tunjukin inimu. Sesuatu yang kamu tunjukkan terhadap diri kamu itu taruh paling atas. Misalnya kalau tempat tanggal lahir gitu kan nggak begitu penting ya. Yang kamu tunjukkan apa? Misalnya nih, F ini biasanya kan F gini. Biasanya kan foto sini atau sini, sembarang lah nanti. Nah, terus baru ini ini kasih biodata kamu ya, nggak apa-apa, tempat tanggal lahir itu kayak nama, tempat tanggal lahir, alamat, udah cukup kan? Nama, alamat, nomor HP udah cukup. Nah, terus kamu itu tunjukkan apa yang kamu tunjukkan, pengalaman pekerjaanmu. Kamu melamar pekerjaan, yang tunjukkan lamaran pekerjaanmu. Tunjukkan lamaran pekerjaanmu apa. Kamu menunjukkan apa terhadap dirimu. Misalnya, aku adalah seorang resepsionis, aku bisa bahasa Inggris, kamu tulis. Kamu itu kemampuanmu tulis paling awal. Yang paling kamu ingin menunjukkan, kamu tulis paling awal. Misalnya kamu ingin melamar sebagai mekanik misalnya. Kamu punya skill apa tentang mekanik itu? Punya skill apa tentang mekanik? Misalnya kamu bisa membuat kursi misalnya. Kamu tulis saja dengan bahasa CV itu. Bahasanya tuh cukup mampu mengkreasikan alat seadanya menjadi benda yang bermanfaat misalnya, atau bahasanya itu. Untuk bahasanya kalian bisa cek aja di Vina Amalia itu. Terus misalnya kamu itu pernah menjadi kasir misalnya, ya kamu tunjukkan kamu bisa menjadi kasir. Bahasanya itu ya pernah menjadi kasir. Jangan kamu tulis mampu mengelola keuangan dengan transaksi jual beli dengan harga sekian, kalkulasi sekian dalam waktu 1 hari misalnya gitu. Nah, kamu terus pendidikanmu kan misalnya F gini kan. Nah, pendidikanmu bisa taruh sini. Terus ini potensi dalam dirimu gitu.
Untuk lebih tepatnya cara bikin CV kamu bisa cek aja di Vina Amalia itu. Terus berarti ada yang keempat. Yang keempat, kamu belajar cara interview. Maksudnya gimana? Coba perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ina. Tanggal lahir Agustus tahun 1999. Terus jangan, kamu misalnya coba perkenalkan dirimu. Perkenalkan, nama saya Inayatul Husna. Usia saya sekian. Saya mempunyai potensi. Tunjukkan kamu sebagai apa. Saya pernah menjadi seorang resepsionis di perusahaan ini. Terus kamu jadi resepsionis itu apa sesuatu yang bisa kamu berikan ke perusahaan. Saya dulu waktu aku jadi resepsionis tuh aku suka ini loh, buatin kopi buat si Koreanya itu. Aku gitu tuh kayak servis kayak kamu itu apa sih yang kamu bisa tunjukkan gitu loh. Pengalaman saya menjadi seorang resepsionis memang gugup, nggak apa-apa, tapi kamu belajar aja di rumah gitu loh. Sebelum kamu melamar pekerjaan itu kamu belajar dulu gitu loh. Kayak perkenalkan, nama saya Inayatul Husna. Pengalaman pekerjaan saya pernah menjadi seorang resepsionis selama 3 bulan misalnya nih ya, selama 3 bulan. Dan selama itu saya tidak pernah melakukan suatu kesalahan yang fatal ataupun sesuatu yang concern seperti job desk saya selalu bagus. Emang gugup ya? Gak apa-apa, udah latihan aja. Apa sesuatu yang kamu tunjukkan itu apa gitu loh. Terus misalnya nih, kamu potensi dalam dirimu itu apa? Emang di interview ini itu sangat krusial sekali. Saya pernah dapat waktu pengalaman jadi resepsionis ya, HRD, pernah interview ke orang. Jadi orang ini tuh mau ditaruh di sewing gitu ya ceritanya, mau taruh di operator jahit. Nah ternyata setelah dicek sama CV-nya itu, sama HRD-nya, dia tuh S1, dia tuh nggak jadi tahu ditaruh di sewing. Dia nggak jadi. Terus kamu bisa nggak bahasa Inggris atau kamu bisa nggak apa gitu, kita sesuatu sama HRD-nya. Dan akhirnya apa, dia nggak jadi di saving, dia jadi departemen yang apa ya, menurut dia apa kayak dapet jackpot gitu loh, kayak di luar dugaan gitu. Nah setelah tes interview ini kamu lulus, kayak tes interview ini tuh krusial sekali, pokoknya krusial. Aku sendiri yang udah menata dari berapa hari, nyatanya hari ini aku bikin video tuh aku masih kelakepan gitu loh. Kamu itu yang nyari pekerjaan, kamu itu harus siapkan itu gitu loh. Kamu harus siapkan itu, kamu belajar, kamu caranya ngomong gimana, kamu depan kaca, kamu ngomong di depan kaca sendirian. Perkenalkan, nama saya Inayatul Husna. Dulu saya pernah menjadi seorang resepsionis. Dalam menjadi resepsionis saya tidak punya masalah sesuatu yang berat ataupun apapun itu. Saya bagus dalam menjalankan tuh kalimatnya itu loh. Nah kamu tadi kan tak suruh follow ya Vina Amalia, kamu follow, kamu bahasanya dia itu jauh lebih bagus gitu itu. Terus yang kedua itu MCU, kalau bisa. Yang terakhir nih MCU jangan sampai ada masalah nih. Ibaratnya nih ya, kalian itu udah berusaha mulai dari lamaran pekerjaan sampai tes interview, sampai kalian dinyatakan qualified, terus masa gagal di MCU. Kalau bisa jangan. Hidup sehat dulu, jangan yang aneh-aneh, jangan yang kayak gimana ya, kayak aku hari ini butuh pekerjaan, nah gimana caranya aku harus bisa dapat pekerjaan ini tanpa harus aku mengeluarkan uang, dan aku harus mengkualifikasikan diriku
terhadap perusahaan yang aku lamar gitu ya. MC kayak jangan aneh-aneh dulu, kayak apa ya, terus jangan begadang. Kayak aku di perusahaan sebelumnya itu pernah ada orang itu di kayak apa ya bahasanya ya, di kayak MCU-nya itu misalnya satu orang satu kali, nah orang ini duduk sampai 2 kali bahkan 3 kali, karena apa ya, karena darah tinggi kayaknya kalau nggak salah. Kalau apa gitu tentang darah tinggi, dia kan darah tinggi kan macem-macem kan. Kalau dulu ibu aku tuh bilang kalau orang darah tinggi kalau jatuh itu jangan segera ditolong, nanti takutnya stroke. Nah, kalau kejadian ini di perusahaan ini sangat krusial sekali. Kenapa? Kalau ketika ini kena audit, wes babas sangine iki ordernya gimana gitu. Nah, itu kayak di klinik itu pasti akan mengkaji ulang, akan apa ya? Ngecek ulang gitu. Itu beberapa tips dari aku, semoga bermanfaat. Emang sorry ya agak panjang, emang benar-benar panjang. Aku itu ya dulu itu aku tuh sebelumnya tuh sudah ini loh, pertama di tes interview ini aku mau ngasih tahu sesuatu, nyatanya apa, aku kelakepan gitu loh. Ternyata aku masih kelakepan. Coba ini aku mau ngasih tips buat tes interview. Kamu biasanya kan HRD bilang gini, coba perkenalkan diri. Nah, 1, perkenalkan namamu, usiamu. Yang kedua, alamatmu juga boleh. Yang kedua, tunjukkan potensimu dengan bahasa interview. Kalau sampai kamu nggak bisa dengan bahasa interview tuh sampai nggak bisa, ya wes saisane kamu tulis. Oh, ini yang kamu tonjolkan pertama adalah sesuatu yang paling hebat dalam hidupmu. Maksudnya, oh aku misalnya, pengalaman aku paling keren itu adalah resepsionis misalnya. Ya udah kamu tunjukkan, saya pernah menjadi seorang resepsionis. Tugas saya seperti ini, prestasi saya ini. Gitu. Sekian video dari aku. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.